Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Setia Wulanjani, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 113 Jakarta. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar mengenai teks eksposisi, bukan? Hari ini kita ulas lagi, kita perdalam lagi mengenai apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi ialah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Dalam hal ini, kata kunci teks eksposisi berarti informasi. Lalu, teman-teman tahu kan, dalam sebuah teks pasti mempunyai struktur yang berbeda-beda. Kali ini kita akan membahas struktur dari teks eksposisi. Teks eksposisi sendiri memiliki 3 struktur. Struktur yang pertama ialah pernyataan pendapat atau biasa disebut dengan tesis. Struktur yang kedua ialah argumentasi. Dan struktur yang ketiga penegasan ulang pendapat. Nah, kita ulas ya satu persatu mengenai 3 struktur ini. Struktur yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau biasa disebut tesis. Dalam memulai atau membuat sebuah teks eksposisi, kalian harus dimulai dengan membuat struktur. Yang pertama yaitu struktur pernyataan pendapat. Pada paragraf awal ini, kalian kemukakan topik yang ingin kalian bahas dan pandangan kalian secara singkatnya. Lalu yang kedua ada struktur argumentasi. Nah, di dalam struktur argumentasi ini, kalian lebih menjelaskan secara detail agar pembaca lebih memahami, disertai dengan gagasan-gagasan kalian atau pendapat kalian yang didukung dengan fakta-fakta yang ada atau bukti-bukti yang ada. Argumentasi ini sebagai penjelas dari struktur yang pertama, yaitu pernyataan pendapat. Di dalam argumentasi ini, kalian kemukakan secara lebih dalam pendapat kalian atau gagasan kalian disertai dengan bukti, agar pembaca lebih memahami informasi yang kalian bawakan. Dan struktur yang ketiga, alias yang terakhir, yaitu struktur penegasan ulang pendapat. Nah, bagian ini berisi mengenai pernyataan ulang yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya, yaitu pada paragraf argumentasi. Pada penegasan ulang ini, kalian mengemukakan kembali atau menyimpulkan mengenai gagasan kalian. Nah, mudah bukan? Struktur eksposisi, jadi hanya ada 3 ya. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang pendapat. Kita berlanjut kepada kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi ya. Di dalam teks eksposisi, pada umumnya memiliki beberapa kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks lainnya. Yang pertama yaitu menggunakan pronomina. Pronomina atau disebut juga dengan kata pengganti. Kata pengganti ini terdiri atas 2, yaitu kata ganti orang dan kata ganti bukan orang. Kata ganti orang pertama, kita bisa menggunakan kata aku atau saya. Kata ganti orang kedua biasanya menggunakan kata kamu atau Anda. Bisa juga menggunakan kata kalian. Sedangkan kata ganti orang ketiga, kita biasa menggunakan kata dia, beliau, atau mereka. Lalu kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kedua yaitu menggunakan kata nomina atau biasa disebut dengan kata benda. Kata benda ini pasti teman-teman sudah tahu bukan? Misalnya ialah meja, kursi, buku, atau lampu. Yang ketiga menggunakan kata kerja atau biasa disebut dengan verba. Nah, ini juga pasti kalian sudah tahu mengenai kata kerja atau kata verba. Misalnya ialah menulis, membaca, menyanyi, dan berhitung. Selanjutnya ialah menggunakan konjungsi sebab akibat. Nah, konjungsi sebab akibat ini yang menyatakan adanya sebab dan ada akibat. Biasanya kita menggunakan kata karena, sebab,
maka akibatnya dan oleh karena itu adalah kata-kata konjungsi yang menyatakan sebab dan akibat. Sampai di sini sudah paham ya? Kita lanjut lagi kepada tips membuat teks eksposisi. Dalam membuat sebuah teks eksposisi, pada umumnya seperti teks-teks lainnya, kita juga perlu mempersiapkan hal sebelum kita membuat teks tersebut. Yang pertama ialah kita tentukan tema atau topik yang ingin diangkat. Kalian harus menentukan terlebih dahulu tema atau topik apa yang ingin kalian bahas pada teks kalian ya. Lalu yang kedua, tentukan fokus pembahasan dari topik atau tema yang telah dipilih. Misalnya kalian sudah menemukan topik atau objek yang kalian akan angkat, lalu kalian fokus pembahasannya mengenai apa, mengenai objek tersebut. Pada bagian apa kalian akan mengulik dari objek tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu kalian bisa membuat kerangkanya terlebih dahulu. Kalian buat kerangkanya sebelum menulis sebuah teks. Misalnya, kalian membuat kerangka berdasarkan struktur yang telah Ibu jelaskan tadi. Dimulai dari struktur pertama, lalu kedua, dan ketiga. Setelah kalian membuat kerangka, barulah kalian dapat menulis tulisan secara lengkap dan utuh ya. Kerangka itu kan fungsinya agar kalian lebih mudah dalam membuat suatu tulisan ya. Ketika kalian sudah membuat kerangka, tentunya kalian tidak akan kebingungan mengenai hal selanjutnya yang kalian akan tulis. Lalu setelah teks kalian sudah selesai atau jadi, kalian bisa mengoreksi kembali apabila ada kesalahan dalam ejaan, dalam struktur, dalam kebahasaan, dan lain-lain. Nah, dalam membuat sebuah teks eksposisi, kalian juga harus mengerti perbedaan antara kalimat opini dan kalimat fakta. Kalian sudah mengerti belum mengenai perbedaan antara kalimat opini dan fakta? Jika belum, Ibu akan menjelaskan contohnya secara singkat. Di sini ada ilustrasi dan kalimat mengenai opini dan fakta. Menurut kalian, mana yang merupakan kalimat opini dan mana yang merupakan kalimat fakta? Baik, kita bahas terlebih dahulu yang merupakan kalimat fakta. Di sini yang merupakan kalimat fakta ialah Pak Kowi merupakan satu-satunya guru laki-laki yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini yang merupakan kalimat fakta. Dan yang kalimat opini ialah cara mengajar Pak Kowi tidak ada bedanya dengan cara mengajar guru lain. Kenapa yang satu disebut kalimat fakta dan yang satu disebut kalimat opini? Karena pada kalimat Pak Kowi merupakan satu-satunya guru laki-laki yang mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, itu adalah hal yang dapat dibuktikan kebenarannya. Itu merupakan keadaan yang sebenarnya. Dari mana kita dapat mengetahui bahwa itu adalah keadaan sebenarnya atau fakta? Kita misalnya bisa mengetahui dari data-data guru yang ada di sekolahnya. Sedangkan cara mengajar Pak Kowi tidak ada bedanya dengan cara mengajar guru lain, itu merupakan kalimat opini. Kenapa merupakan kalimat opini? Karena itu menurut pendapat kita pribadi. Belum tentu pendapat orang lain sama dengan pendapat kita. Bagaimana jika pendapat orang lain cara mengajar Pak Kowi itu berbeda dan sangat kreatif dibanding guru lainnya? Maka hal itu tidak dapat dibuktikan. Jadi, kalimat cara mengajar Pak Kowi tidak ada bedanya dengan cara mengajar guru lain adalah kalimat opini atau kalimat pendapat. Baik, di sini kita akan melihat satu contoh teks eksposisi yang telah Ibu siapkan. Di sini ada teks dengan judul Menjaga Lingkungan Hidup. Di sini kita dapat melihat struktur pertama yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu struktur pernyataan pendapat atau tesis ya. Nah, paragraf 1 dan kedua ini merupakan struktur tesis. Kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam bermasyarakat.
Hal tersebut akan berimbas pada kenyamanan dan kesehatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dan lembaga kesehatan sering menggalakkan kegiatan-kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti munculnya wabah penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Kegiatan penanggulangan tersebut diantaranya membuang sampah pada tempatnya, pendaur ulang sampah organik dan non-organik, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini jelas bahwa dalam struktur tesis kalian akan mengangkat mengenai kebersihan lingkungan dan kegiatan-kegiatannya. Dalam pernyataan pertama ini kalian baru mengemukakan topik yang kalian angkat, belum secara mendetail. Nah, pada struktur yang kedua ini, yaitu struktur argumentasi, baru kalian menjabarkan secara detail bagaimana cara untuk menjaga kebersihan lingkungan itu. Mari kita bahas struktur nomor 2, yaitu struktur argumentasi. Gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin dengan cara menjadwal setiap kelompok kepala keluarga merupakan salah satu alternatif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Dalam satu RT yang terdiri dari beberapa kepala keluarga, dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah hari yang ada dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Selain itu, hari Minggu juga digunakan sebagai kegiatan kerja bakti rutin seluruh masyarakat desa yang dimulai pada pagi hari. Terdapat banyak manfaat yang didapat dalam kegiatan tersebut. Selain kebersihan dan kesehatan warga yang didapat, juga akan terjalin hubungan solidaritas antara warga yang kuat di antara mereka. Nah, dalam paragraf argumentasi ini kalian buktikan dengan data-data yang ada, yaitu diadakannya kegiatan gotong royong dalam RT tersebut dengan cara menjadwal setiap kepala keluarga secara rutin dan bergantian. Nah, di dalamnya juga kalian sebutkan manfaatnya, bisa untuk menjalin hubungan antar warga agar warga lebih rukun dan kesehatan tetap terjaga. Berlanjut ke struktur yang ketiga, yaitu struktur penegasan ulang. Di dalam penegasan ulang ini kalian menegaskan kembali argumentasi yang telah kalian sampaikan pada 2 paragraf sebelumnya, yaitu kebersihan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak dipisahkan dari masyarakat dan merupakan faktor penting bagi kesehatan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Kebersihan lingkungan masyarakat akan menjamin kesehatan dan kenyamanan bagi individu dalam bermasyarakat. Hal tersebut akan tercapai jika dilakukan secara gotong royong melalui kerja bakti yang terorganisir, terjadwal, dan terpadu. Nah, ini adalah salah satu contoh teks eksposisi yang padu, karena ketiga strukturnya lengkap disajikan dalam teks ini. Nah, sampai di sini materi kita mengenai teks eksposisi. Ibu harap kalian semua dapat mengerti dan berguna untuk pembelajaran kalian, apalagi selama PJJ ini. Nah, untuk mengulas lebih lanjut, Ibu ingin mengetes kalian sejauh mana kalian memahami materi yang Ibu sampaikan tadi ya. Ibu punya pertanyaan yang harus kalian jawab di kolom komentar. Yang pertama ialah sebutkan dan jelaskan 3 struktur teks eksposisi. Dan yang kedua, Ibu ingin bertanya, biasanya teks eksposisi itu terdapat di mana sih di lingkungan sehari-hari? Jawab di kolom komentar ya. Sekian materi kita mengenai teks eksposisi hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar meskipun sedang PJJ. Kita ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.